Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di sini terkait perkuliahan yang kelima, yaitu etika dan undang-undang, eee, bagian yang kelima atau pertemuan kita yang kelima. Ya, jadi kali ini pertemuan kita secara daring ya, di sini saya melakukan proses perekaman, sehingga nanti tolong dipersiapkan dengan baik catatan dan lain-lainnya, agar nanti tidak ada ketinggalan terhadap apa yang nanti akan saya jelaskan pada pertemuan kita hari ini, ya. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan, yaitu lanjutan dari pertemuan 4 itu adalah terkait yang namanya fasilitas distribusi. Fasilitas distribusi ini tetap kita akan nantinya, menjelaskan bukan masalah hal-hal teknis, tapi kita akan lebih kepada, hanya menyangkut apa saja sih peraturan yang memfasilitasi atau yang menaungi dalam distribusi obat atau sediaan farmasi ini. Baik, kita akan memasuki pada, bagian yang pertama yaitu introduction ya. Nah, di sini dikatakan bahwa, landasan teori pada perkuliahan kita kali ini tetap itu pada PP nomor 51 tahun 2009. Kemudian dilanjutkan dengan peraturan Badan POM juga nomor 6 tahun 2020. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ada PMK nomor 4 tahun 2014 dan Pedoman Pengelolaan Vaksin di Vaskes tahun 2021. Nah, itu nanti ini adalah sebagai landasan teori pada perkuliahan kita hari ini ya. Berarti artinya kalian di sini eh, harus menguasai dari 4 ini ya. Dari 4 ini kalian harus menguasai, materi-materi yang nantinya akan saya sampaikan. Maka dari itu tolong diperhatikan dengan baik dan benar, selama saya menjelaskan perkuliahan hari ini. Learning outcome, ya learning outcome pada perkuliahan kali ini, nah ini sesuai dengan yang ada di dalam RPS, bahwa mahasiswa di sini harus mampu ya, mampu dalam menjelaskan atau mengaplikasikan nantinya sebagai, kalian sebagai seorang tenaga kefarmasian yang nantinya kalian akan lanjut, misalnya ada yang lanjut ya, ke apoteker, maka fasilitas distribusi ini ya seperti yang saya bilang kemarin, selain daripada, pada bagian produksi yang hanya SIK, nah tapi juga pada bagian yang di sini juga ya, pada bagian yang di sini, distribusi pun itu adalah dari menggunakan SIK bukan SIP ya, berdasarkan penjelasan saya yang waktu lalu. Nah, itu adalah learning outcome pada perkuliahan kita hari ini. Kemudian kita akan memasuki, nah nanti ada beberapa materi, poin materi yang akan saya jelaskan, yaitu terkait fasilitas distribusi, kemudian peraturan Badan POM, kemudian PMK yang mengatur, ya, dan distribusi vaksin, dan tentunya juga di akhir ada yang namanya studi kasus. Kita akan memasuki ke topik yang pertama, itu adalah, fasilitas distribusi berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009. Nah, seperti yang selalu saya bilang di awal bahwa PP nomor 51 inilah yang akan menjadi dasar kalian dalam nantinya berpraktek atau bekerja atau pekerjaan kefarmasian kalian. Ya, seperti yang kemarin, ya itu terkait fasilitas produksi dan hari ini adalah fasilitas distribusi. Nah, pada fasilitas distribusi ini itu disebutkan pengertiannya yaitu sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan sediaan farmasi, yaitu pedagang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi. Jadi ada dua di sini ya.
Yang pertama yaitu pedagang besar farmasi atau PBF, yang kedua itu adalah instalasi sediaan farmasi. Ini biasanya disebut dengan instalasi gudang farmasi yang akan menyalurkan obat-obat ke setiap puskesmas. Nah, ini kan pernah saya singgung ya pada pertemuan sebelumnya terkait instalasi sediaan farmasi ini. Nah, jadi inilah yang nantinya yang akan kita pelajari pada perkuliahan hari ini, yang beberapa turun-turunannya yaitu merupakan sebagai pedoman ya dalam kita melakukan distribusi. Nah, namun naungan dalam kita melakukan layanan distribusi ini itu berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009. Nah, di sini dia akan diwadahi ada 5 pasal ya, mulai dari pasal 14, 15, 16, 17, dan 18. Kita akan bahas masing-masing. Pasal 14 itu dia dikatakan bahwa setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker penanggung jawab. Kata saya bilang kemarin apa sesuai dengan yang produksi kemarin ya kan. Artinya produksi dan distribusi dia itu akan menjadi sebagai APJ, apoteker penanggung jawab ya. Sudah tahu ya bedanya apa antara APA dengan APJ, itu sudah saya jelaskan pada pertemuan minggu lalu. Nah, apoteker sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibantu oleh APING dan TTK. Ini hampir sama ya dengan yang produksi kemarin juga seperti itu. Dibantu oleh apoteker pendamping ataupun TTK. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut. Nah, kalau sudah ada ketentuan lebih lanjut, berarti ada yang akan menaungi lagi terkait dari PP nomor 51 mengenai distribusi ini. Bisa jadi kan tempatnya harus bagaimana, berapa luas bangunannya, dan lain-lain. Itu ada lagi nanti yang akan menaungi dari ketentuan lebih lanjutnya ini. Mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dalam fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan menteri. Nanti akan kita sedikit atas singgung ya. Namun tidak kita jelaskan secara rinci terkait teknisnya karena teknisnya itu sudah ada pada mata kuliah yang mewadahi penjelasan dari materi tersebut. Kemudian kita lanjut ke pasal 15. Di mana pasal 15 di sini dikatakan pekerjaan kefarmasian dalam fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi sebagai dimaksud dalam pasal 14 yang tadi ya ada 3 harus memenuhi ketentuan cara distribusi yang baik yang ditetapkan oleh menteri. Nah, ini akan kita bahas ya. Ini akan kita bahas nantinya bagaimana sih ketentuan-ketentuannya itu gitu ya. Nah, ketentuan-ketentuannya itu nanti akan kita singgung hanya pada batas pendahuluannya saja, tapi tidak akan kita secara mendalam kita bahas terkait teknisnya. Karena kalau kita sudah berbicara teknis itu ada tersendiri mata kuliah yang mewadahi terkait distribusi ini yaitu pada perkuliahan manajemen farmasi. Oke, baik kita akan lanjut ke pasal 16. Di sini dikatakan bahwa ada 2 ayat. Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, apoteker sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 yang pertama tadi harus menetapkan SOP. Nah, ini sama ya dengan yang pada saat kita yang produksi kemarin juga harus menetapkan SOP gitu ya. SOP terkait bagaimana cara pendistribusian obat itu, apa yang harus dilakukan. Misal dimulai dari menerima faktur atau menerima SP atau surat pesanan dari apotik, puskesmas, gudang, dan lain-lainnya seperti itu ya. Nah, kemudian SOP ini harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara terus-menerus. Artinya tidak boleh hanya itu-itu aja karena belum tentu ya SOP yang telah kita buat itu maksimal. Belum tentu karena nanti akan ada aja kesalahan-kesalahan mungkin ya di dalam pengerjaan selama distribusi. Nah, itulah fungsinya kemarin saya bilang ada proses wajib melakukan pencatatan. Nah, itu wajib ya. Karena setiap
apapun ya kerja kita itu harus kita catat, sehingga itu akan menjadi yang namanya, sebagai administratif kita, bukti kita telah melaksanakan kegiatan itu, kayak gitu. Nah, itu jangan sampai kalian terlewat ya, dalam melakukan namanya pencatatan. Nah, makanya di sini juga harus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lagi-lagi disebutkan, ini yang namanya lifelong learner ya, seperti yang saya pernah jelaskan di beberapa waktu yang lalu juga, dan ini harus ya, yang kalian cari lifelong learner berarti webinar-webinar yang mengenai ya tema terkait distribusi pelayanan sediaan farmasi. Nah, itu yang harus yang kalian gali nanti apabila ada kegiatan-kegiatan seminar, apabila kalian memang berminat dalam bidang distribusi sediaan farmasi, seperti itu, ya. Jadi kan seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang kedua kalau tidak salah, bahwa ada 3 kan fasilitas layanan kefarmasian. Yang pertama tadi produksi kemarin, yang kedua itu adalah, distribusi yang saya jelaskan saat ini, yang ketiga itu adalah pada pelayanan kesehatan atau layanan, di puskesmas, rumah sakit, apotik, klinik, dan lain-lain. Nah, itu adalah nantinya yang akan kalian kalian harus pahami di sana dan mampu menerapkannya. Nah, oke, kita lanjut ke pasal 17. Di pasal 17 di sini dikatakan bahwa pekerjaan kefarmasian berkaitan dengan proses distribusi atau penyaluran sediaan farmasi pada fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi wajib dicatat, benar kan? Lagi-lagi disinggung yang namanya wajib dicatat. Jadi bukan hanya pada bagian produksi, distribusi pun harus dicatat. Ya. Nah, dicatatnya itu apa? Kata saya kan nanti ada pencatatan suhu, ada pencatatan barang yang keluar, barang yang masuk, SP yang masuk, dan lain-lain seperti itu. Itu harus dicatat ya oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tadi berdasarkan pasal 14 yang pertama, bahwa boleh dibantu Aping dan TTK. Nah, nanti mereka itulah yang akan kita bagi tugas, yang mana yang mencatat, yang mana yang nanti yang memonitoring, yang menjaga mutu, dan yang bagian mana nantinya yang akan uh, melakukan secara keseluruhan lah seperti itu untuk berjalannya secara maksimal dalam pelayanan distribusi obat ini seperti itu ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pelayanan distribusi tetap harus melakukan yang namanya pencatatan. Nah, itu perlu diingat, selalu dicatat, wajib dicatat ya. Nah, ini selalu timbul ya, wajib dicatat ini, seperti itu. Kemudian di pasal 18. Pasal 18 di sini disebutkan bahwa tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dalam fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang distribusi atau penyaluran. Lifelong learner, lagi-lagi disinggung. Artinya memang kalian sebagai seorang farmasis, itu wajib yang namanya melakukan pengembangan ilmu, ya. Tidak hanya di situ-situ aja, karena seperti yang pernah saya jelaskan, kalian nanti pada saat di tahun 2030 ya, ada yang lulus di tahun 2030 yang S1, mereka itu akan lebih update ilmunya dibandingkan kalian apabila kalian itu tidak melakukan yang namanya mengikuti kegiatan-kegiatan seminar dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan kalian, baik itu nanti di produksi, distribusi, ataupun pelayanan, seperti itu ya. Nah, jadi tetaplah untuk melakukan pengembangan diri. Jangan sampai kalian eee, hanya sekitar ya kalian itu aja, mau nonton ya.
tidak ingin melakukan pengembangan diri, melakukan rutinitas-rutinitas yang seperti biasa saja. Nah, itu dihindari hal-hal yang seperti itu. Jadi kalian tetap harus fokus mencari dan mencari, menggali dan menggali segala sesuatu informasi yang berkaitan dengan nantinya tugas kalian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tergantung dari minat yang akan kalian inginkan, ya. Nah, itu adalah terkait dari penjelasan PP nomor 51 tahun 2009. Artinya, apabila kalian itu melakukan distribusi tidak boleh keluar daripada PP nomor 51 ini, ya. Artinya, kalian tetap harus menjalankan etika sesuai dengan apa yang telah kalian sumpah janjikan nanti pada saat menjadi seorang apoteker. Ya, itu dan ini akan dinilai integritas kalian itu bagaimana, ya. Nah, itu yang kita pada saat pertemuan yang pertama kemarin, ya. Apabila kalian tidak mengetahui misalnya ada perkembangan dan lain-lain, maka kan akan kena hukuman bentuk pelanggaran etika itu pada bagian nomor satu. Bisa jadi kalian telah melakukan kelalaian, misalnya kelalaiannya itu adalah kalian menjual bebaskan atau mendistribusikan secara bebas, tidak terkontrol dalam penyalurannya, bisa membagi di apotek yang tidak sudah pernah bermasalah tetap dibagi gitu kan. Nah, itu dengan jumlah yang besar mau-mau aja nih kan PBF ini misalnya dalam sebuah apotek tuh ya memesan obat. Memesan obat dalam jumlah yang banyak dan itu lolos. Nah, itu kan bisa jadi mereka itu ada apa dengan memesan banyak itu gitu. Karena itu yang perlu kita pertanyakan, kenapa gitu ya. Belum tentu ya, belum tentu memang semua itu baik, tapi kita juga harus berpikir positif ya. Tapi tetap harus dengan cara pengontrolan tadi dalam mendistribusikan obat. Ya, nanti salah-salah akan melanggar etika ya. Salah-salah akan melanggar etika yang sesuai yang telah kita jelaskan pada saat pertemuan pertama yang lalu, seperti itu. Oke, baik kita akan lanjut ke dalam, peraturan Badan POM. Apa sih ya itu, yang akan menaunginya? Itu adalah yang pertama, nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Jadi nomor 6 tahun 2020 yang terbaru perubahan dari yang nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Nah, ini akan menjadi pedoman kita dalam melaksanakan distribusi obat dari baik itu pedagang besar farmasi ataupun instalasi sediaan farmasi. Oke, kita akan masuk ke dalam definisi. CDOB itu adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Sama ya dengan hampir sama dengan pengertian dari CPOB kemarin, cara pembuatan obat yang baik dan benar ya. Sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Jadi, kita harus menyesuaikan dengan persyaratannya. Persyaratan misalnya dalam pemesanan obat, itu harus ada apa-apa dulu gitu kan persyaratannya. Kemudian dalam menyalurkan obat juga harus ada SOP-nya dalam penyaluran obatnya. Ya, SOP-nya itu harus sesuai aturan. Nah, itu nanti yang akan kita bahas terkait pedoman teknis apa aja sih ya gitu kan yang terkait dalam kita pada saat pedoman teknis itu yang harus kita ikutin syaratnya apa aja gitu ya. Nah, ini adalah pengertian dari CDOB. Ya hampir sama ya kemarin dengan yang
di fasilitas produksi ya, sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Oke, kita akan ke dalam masuk ke PBF dulu pertama. PBF itu apa sih? Ya, PBF itu adalah pedagang besar farmasi di mana perusahaannya itu berbentuk badan hukum yang memiliki izin pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan sebuah sertifikat CDOB. Itu merupakan dokumen yang sah, merupakan bukti bahwa PBF dan PBF cabang telah memenuhi persyaratan CDOB. Nah, jadi apabila kalian atau bekerja di PBF ya, harus kalian perhatikan, harus ada si sertifikat CDOB-nya ini gitu ya. Karena dia itu akan menjadi patokan bahwa si PBF itu telah melaksanakan sesuai dengan standar yang telah berlaku, yang telah ditetapkan. Nah itu. Jadi jangan sembarangan nanti kalian, oh ada penerimaan PBF nih, ini itu. Ya jangan jangan langsung serta-merta kalian mengikuti. Kalian tanyakan gitu ya. Apakah sudah ada sertifikat CDOB-nya gitu kan? Kalau belum ya jangan coba-coba masuk ke sana ya. Nanti kalian yang kenanya. Kalian akan menjadi salah satu pelanggar kode etik ya, pelanggar kode etik. Nah, itulah kenapa kita pentingnya mempelajari etika tadi ya, etika kita dalam pekerjaan kefarmasian ya, seperti yang telah saya jelaskan pada pertemuan pertama yang lalu, seperti itu ya. Dan dibuka kembali, dilihat kembali bagaimana kita menyikapi terhadap hal-hal yang seperti itu. Etikanya bagaimana? Bukalah kembali dengan materi-materi yang saya jelaskan. Di luar daripada itu kan saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita itu beretika dalam pekerjaan kefarmasian. Bentuk-bentuknya tolong diingat ya, kemarin ada 4 dan itu tolong selalu diingat bahwa kita itu berpegangan ke sana, kita dalam beretika terhadap kegiatan-kegiatan ini seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya PBF cabang. Apa sih PBF cabang? Itu adalah cabang PBF yang telah melakukan pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan atau bahan obat dalam jumlah yang besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi bisa jadi PBF-nya itu bercabang. Ya, jangan kaget misalnya ada Ensefal di Jawa mana nanti kalau kalian nanti kuliah ada yang mengambil apoteker dengan jurusan distribusi atau produksi tadi. Nah, nanti kalian akan menemui, oh ada ya di sini ensefal dan di Kalimantan Selatan pun kita pun ada ikan ensefal itu di Lianganggang ya. Lianganggang itu pun ada di ensefal. Kemudian ada lagi yang lain-lainnya, PB lainnya ya. Ada di mana-mana deh cabang-cabang-cabangnya. Nah, itu ya harus kalian ketahui apa aja nama-nama PBF yang ada di Kalimantan Selatan itu barang minimal dulu ya. Setidaknya itu dulu minimal yang kalian harus ketahui ya, yang harus kalian ketahui PBF-PBF itu. Nah, itu adalah PBF cabang. Kemudian kita akan memasuki yang namanya instalasi sediaan farmasi. Instalasi sedia farmasi yang disebut juga instalasi farmasi pemerintah adalah sarana tempat menyimpan dan menyalurkan sediaan farmasi dan alkes milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam rangka pelayanan kesehatan yang dalam undang-undang mengenai narkotika dan psikotropika disebut sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Nah, kita itu di setiap bukan di setiap provinsi itu pasti ada gudang farmasi provinsi dan gudang farmasi kabupaten atau kota. Nah, jadi dia ada ya, kalau kita di Kalimantan Selatan, kalau kalian tahu gudang farmasi provinsi kita itu di PAL 21 ya, dekat dengan Samsat ya, Samsat yang di PAL 21 itu dia hampir berseberangan. Nanti ada tuh sebelah kiri apabila kita mau dari arah Banjarmasin ke Banjarbaru nanti ada di situ.
ya setelah Samsat ya, tapi kita arah Banjarmasin ke Banjarbaru, ada dia sebelah kiri. Di situ adalah gudang farmasi provinsi ya. Nah, kemudian kabupaten. Nah, kabupaten ini juga masing-masing tempat ya berbeda di mana-mana seperti itu. Ada yang di Banjarmasin di sana, Banjarbaru di sini. Nah, jadi setiap kabupaten itu pasti ada gudang farmasi. Nah, fungsinya apa sih gudang farmasi ini? Dia tuh membagikan obat berdasarkan permintaan yang diminta, yang disampaikan oleh si puskesmas setempat. Jadi kan puskesmas mengisi LPO dengan perhitungan RKO. Nah, nanti akan ada tuh jumlah yang akan diminta. Nah, disitulah nanti si LPO itu akan dikirimkan ya ke ini, ke gudang farmasi kabupaten tadi. Dia meminta. Nah, nanti lain lagi halnya yang terkait di gudang farmasi kabupaten atau provinsi itu ya, terkait yang program-program hibah. Nah, program-program hibah di situ bisa jadi beberapa hal yang lain juga gini. Hal yang lainnya itu adalah obat TBC. Ya, TBC itu dia hibah ya. Nanti provinsi meminta masing-masing eh, fasilitas kesehatan apa sih mau apa jumlah jumlah dalam eh, pasien TBC pada penyakit rumah sakit tertentu atau puskesmas tertentu, nanti dia akan mendrop hibah obat hibah terkait regimen penyakit TBC seperti itu. Nah itu untuk yang biasanya kalau provinsi ini biasanya yang untuk menangani apabila ada kejadian KLB yang hibah-hibah yang regimen-regimen obat. Nah, itu yang dilakukan oleh gudang farmasi provinsi. Tapi kalau yang kabupaten itu berdasarkan dari permintaan dari puskesmas. Ya, jadi puskesmas dia mengirimkan LPLPO, di mana LPLPO nanti akan ditanggapi oleh dari gudang farmasi untuk diberikan pengadaan sesuai dengan jumlah yang ada di gudang farmasi tersebut ya. Nah, itu terkait yang instalasi sediaan farmasi ini. Nah, pedoman teknisnya itu apa aja gitu ya. Yang pertama itu eh, nah, yang pertama itu adalah manajemen mutu. Nah, manajemen mutu, kemudian ada organisasi manajemen dan personalia. Yang ketiga, bangunan dan peralatan, operasional, inspeksi diri, keluhan obat dan atau bahan obat kembalian, diduga palsu dan penarikan kembali, transportasi, fasilitas distribusi, dokumentasi, ketentuan lain-lainnya. Nah, ini adalah pedoman teknis yang nantinya akan tertuang di dalam si nomor 4 yang tadi ya, nomor 6 ya, nomor 6 tahun 2020 tadi. Dia ada tertera jelas masing-masing penjelasan dari A sampai I ini. Ya, kita tidak bahas secara keseluruhan, tapi yang kalian tahu inilah pedoman teknisnya mulai A sampai I ini yang harus dilakukan seorang PBF atau tempat instansi PBF, maaf ya. Jadi yang akan harus dilakukan PBF dalam melakukan penyaluran distribusi obat. Ya, seperti itu. Nah, hal ini penting untuk diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan distribusi obat itu harus benar-benar kita memperhatikan ya. Pertama itu tadi mutu. Yang kedua tadi harus memperhatikan yang namanya organisasi, manajemen dan personalia. Jadi itu dia ada APJ, ada yang membantu. Nah, itu harus penting gitu untuk ditetapkan ya tupoksinya dan SOP-nya nantinya. Bangunan dan peralatan. Yang bangunannya kan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nanti harus harus misalnya apa nih, bangunannya luasnya sekian, kemudian raknya harus membentuk huruf U atau L harusnya kayak gitu. Nah, itu macam-macam.
Nanti itu ada di dalam pedoman ini, silakan aja kalian baca ya, pedoman ini karena kita tidak mempelajari kedalamannya itu, karena itu nanti sudah harus ada di mata kuliah tersendiri terkait distribusi, yaitu pada mata kuliah manajemen farmasi. Kemudian operasionalnya juga harus kita perhatikan, inspeksi diri, jadi kita harus selalu, mmm, ini ya, melihat apa sih, apalagi ini yang kurang, apalagi yang belum kita laksanakan, itu selalu kita, koreksi terhadap diri kita. Kemudian keluhan-keluhan itu, "Loh kenapa sih ini ada, masyarakat itu mengatakan obat palsu?" Jadi penarikan kembali oleh PBM obat-obat itu. Nah itu nantinya yang akan dilakukan. Kemudian transportasi dalam pengantaran obat ya, itu juga diperhatikan apa aja yang harus kita siapkan dalam transportasi, harus menggunakan box yang bagaimana. Nah, itu semua tertuang di dalam pedoman teknis. Silakan nanti kalian baca sampai ke fasilitas dan ketentuan-ketentuan khususnya itu. Nah, semua itu sudah ada di dalam pedoman. Silahkan kalian baca secara rinci ya terkait pedoman-pedoman tersebut. Jangan sampai, kalian itu terlewat ya, dan bisa jadi kalian tanyakan kepada dosen manajemen farmasi kalian, ya, bagaimana pedoman teknis terhadap distribusi yang dari, PBF atau juga dari gudang farmasi, bagaimana sistemnya? Nah, itu bisa ditanyakan, didiskusikan dengan, dosen yang bersangkutan. Oke. Baik, kita akan lanjut ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 4 Tahun 2014 tentang cara distribusi alkes yang baik. Ada lagi ya. Jadi bukan hanya obat, tapi juga ada dari alkesnya juga. Seperti itu. Nah, di mana CDAKB gitu kan, CDAKB gitu kan, pedoman yang digunakan dalam rangkaian kegiatan distribusi, pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin agar produk alkes yang didistribusikan itu tetap memenuhi syarat yang ditetapkan dan tujuan penggunaannya. Jadi pada saat kita datang itu tetap harus pada keadaan steril, masa seperti itu ya. Berarti kan tujuan penggunaannya karena itu ke alkes itu untuk steril, eee, maka bisa dipakai kayak gitu ya. Namun sebenarnya di dalam di rumah sakit terutama ya, padahal di rumah sakit itu ada yang namanya CSSD. Nah, CSSD itu dia berfungsi mensterilkan alat-alat yang digunakan untuk operasi, alkes ya, alat-alat kesehatan yang digunakan untuk operasi untuk sterilkan itu adalah, pada bagian CSSD. Nah, itu bisa ditanyakan nanti kepada dosen farmasi rumah sakit, apa itu CSSD, apa aja yang alkes yang disiapkan dan segala macam. Nah, itu silakan ditanyakan kepada dosen yang bersangkutan. Di sini bahwa kita harus menjaga mutu dan tujuannya ya terkait dalam alkesnya itu tadi ya untuk dipakaikan kepada pasien. Nah, ada beberapa aspek dalam CDAKB. Yang pertama di sini ya dilihat bahwa adanya sistem manajemen mutu ya. Sistem manajemen mutu artinya, ini juga ada penjelasannya sebenarnya ya di dalam pedoman teknis. Nanti silakan kalian baca masing-masing ini. Tetap kita harus menjaga mutu dari alkes supaya tidak, dan ini bedakan ya, ada alkes, PKRT, dan, BMHP. Apa beda alkes dan BMHP? Nah itu ada di penjelasan yang lain, bukan pada penjelasan kita di perkuliahan ini ya. Nanti silakan digali lagi informasinya. Kemudian pengelolaan sumber daya, bangunan fasilitas, penyimpanan. Jadi, Alkes ini dia itu ada PBB tersendiri ada kayak gitu ya. Dia membuka terkait PBB tersendiri, terkait Alkes ini itu ada gitu ya, untuk yang Alkes aja distribusinya. Dan penanggung jawabnya itu kalau tidak salah dia, juga bisa antara apoteker dan atau ya TTK. Nah, itu dia bisa ya karena teman saya itu seorang sarjana farmasi, dia mendapatkan
SIK-TTK dia itu bisa menjadi penanggung jawab kemarin itu ya. Penanggung jawab dari alkes karena dia tidak berhubungan dengan obat-obatan, dia hanya alkesnya saja ya. Kemudian penyimpanan penanganan persediaan, mampu telusur produk, penanganan keluhan, tindakan perbaikan keamanan di lapangan, pengembalian atau retur, musnahan alkes, alkes yang ilegal bagaimana, auditnya bagaimana, kaji manajemen dan aktivitas pihak ketiga outsourcing activity ya. Jadi inilah aspek-aspek yang meliputi dari CDAKB tadi. Nah, ini ada penjelasannya dari masing-masing A sampai M. Di dalam pedoman tersebut silakan kalian perdalam karena di sini bahwa alkes itu ya ada mata kuliah tersendiri ya katanya. Jadi bisa kalian tanyakan bagaimana aspek-aspek yang meliputi dari cara distribusi alkes ini dengan baik dan benar. Kemudian PAK, apa itu PAK? Dia itu adalah penyalur alat kesehatan. Nah, penyalur alat kesehatan ini yang disebut seperti PBF dia, tapi dia bukan PBF, tadi itu PAK. Ada perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini dia tuh hampir sama dengan yang ada, dia tuh hampir sama dengan PBF, tapi dia itu PBF juga ya. Dia tuh jadi dia tuh akan masuk ke dalam PBF, ranahnya ya nanti peraturan pembangunan Alkes PBF Alkes itu pun sama nantinya dengan persyaratan-persyaratan dalam membuka penyalur alat kesehatan ini seperti itu. Nah, ada juga yang disebut dengan cabang penyalur alat kesehatan. Yang ini kan sama nih dengan yang PBF tadi, ada cabang PBF. Ini cabang PAK, dia hampir sama ya. Nah, namun tadi penanggung jawabnya itu bisa apoteker dan atau TTK. Ya. Nah, di sini hampir sama intinya ya. Dia itu alkes yang bercabang. Nah, itu tergantung dari nama-nama PT dari si PAK-nya ini seperti itu. Jadi dia hampir sama dengan si PPF. Kemudian kita lanjut yang ke macam-macam alkes. Nah, ini yang saya sebutkan juga ya. Tapi ini saya tidak akan menjelaskan keseluruhan apa saja contohnya tidak. Ya, cuman saya menyebutkan apa saja sih macam-macam dari alkes itu. Yang pertama itu adalah alkes elektromedik. Yang kedua adalah alkes elektromedik radiasi. Kemudian ada alkes elektromedik non radiasi. Kemudian ada alkes non elektromedik steril, alkes non elektromedik non steril, dan terakhir adalah produk diagnostik in vitro. Nah, ini jadi adalah ada 6 macam-macam alat kesehatan. Nanti silahkan baca di dalam pedoman. Dia sudah disebutkan apa saja atau nanti buka saja terkait alkes dan PKRT. Itu sudah disebutkan di dalamnya. Ada berbagai macam contoh-contoh dari yang saya sebutkan ini, kayak gitu ya. Nanti silahkan kalian baca hal-hal itu ya sebagai ilmu tambahan yang nantinya yang akan kalian peroleh atau langsung bisa kalian tanyakan kepada dosen alkes yang telah diajari oleh kalian, yang diajari oleh dosen tersebut kepada kalian seperti itu ya. Dan kita lanjut yang keempat, itu adalah terkait distribusi vaksin. Karena vaksin ini juga merupakan salah satu sediaan farmasi, maka dari itu perlu juga untuk kita ketahui ya. Nah, di sini pedoman distribusi vaksin di Vaskes merupakan kegiatan pengeluaran atau penyerahan vaksin dari Vaskes ya untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pelayanan imunisasi sesuai dengan jenis yang dibutuhkan dengan memperhatikan mutu dan tepat waktu. Karena kan ada imunisasi itu kan ada 9 wajib itu kan ya, ada yang wajib, ada yang tidak. Selama umur bayi 9 bulan itu. Kemudian vaksin kita yang kemarin, vaksin COVID juga ya pedoman distribusinya tuh harus bagaimana sih gitu kan ya. Caranya, bagaimana penyimpanan di dalam
pengantarannya, transportasi, karena itu yang paling penting dalam pedoman untuk mendistribusikan vaksin itu ya. Nah, maka dari hal itulah penting kita untuk mengetahui bagaimana proses distribusi vaksin. Itu yang akan kita bahas sedikit. Nah, ini dia. Yang pertama itu adalah catat kondisinya. Karena tadi kan apa yang di PP 51 wajib catat katanya kan. Makanya di sini langsung ditulis nih. Catat kondisi vaksin via monitor sewaktu mengeluarkan vaksin di SBBK atau surat bukti barang keluar dan kartu stok. Itu dulu yang harus kalian lakukan. Ya. Karena itulah yang paling penting. Supaya adanya proses pengendalian. Ya, pengendalian di sanalah yang sangat penting dalam kita melakukan sebuah manajemen. Kemudian ada yang kedua, prosesnya yang kedua adalah vaksin harus didistribusikan minimal menggunakan vaksin karier yang diisi cool pack pada suhu sesuai dengan standar. Vaksin karier itu kayak box ya, kayak box. Nah, boxnya itu yang akan menjadi tempat dalam pengantaran. Nah, boxnya itu harus bagaimana dan segala macam, syaratnya apa. Nah, itu sudah ada ketentuannya. Nah, kemudian jika vaksin langsung digunakan di unit pelayanan pada hari yang sama dengan hari distribusi, maka pelarut didistribusikan sesuai dengan rantai dingin vaksin atau disebut dengan cold chain. Ya, ada tuh metodenya, ya, ada tuh pedomannya, ada tuh langkah-langkah dalam cold chain. Silakan kalian cari nanti. Ya, terhadap vaksin itu. Jika vaksin tidak langsung digunakan pada hari distribusi, pelarut disimpan pada suhu ruang dan minimal 12 jam sebelum digunakan. Pelarut harus disimpan pada suhu yang sama dengan vaksin sejumlah penggunaan. Yang terakhir, pelarut harus diberikan satu paket dengan vaksin dan harus berasal dari jenis yang sesuai dari pabrik yang sama dengan vaksin. Nah, jadi artinya kada boleh berlain, ya tidak boleh berlain intinya. Dari pelarut dengan si vaksinnya tadi tidak boleh berlain merek karena tidak mungkin bisa terlarut dengan sempurna. Karena beda pelarutnya kayak gitu, ya. Oke, itu adalah terkait sedikit proses distribusi vaksin. Oke, baik itu materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, maka kita akan bahas kembali terkait studi kasus yang nanti yang akan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan seperti biasa karena ini nanti akan saya bagikan di video ini akan saya bagikan pada hari Rabu ya, Rabu hari ini. Nanti berarti dikumpulkan semuanya itu pada hari Selasa pukul 23.59 seperti biasa. Ya, dikumpulkan pada hari Selasa seluruhnya keempat kelas ya, baik kelas A, B, C dan D. Kumpulkan pukul 23.59 WITA Selasa minggu depan. Ya, paling lambat. Nah, apa aja studi kasusnya? Ya, ini seperti biasa kasusnya itu dikerjakan secara perseorangan dan dikumpulkan dalam bentuk file Word satu kelas, kemudian dalam bentuk RAR, dan RAR itu dikirimkan ke email saya seperti biasa. Nah, di sini ada dua kasus. Ya, kasus pertama itu dari PBF dan kasus kedua itu dari instalasi farmasi. Kasus yang pertama di sini katakan PBF melakukan pengadaan obat dari jalur tidak resmi katanya. Menyalurkan obat, PBF juga melakukan pengadaan obat dari jalur yang tidak resmi. Berarti dia memesan kepada yang tidak resmi. Menyalurkan obat keras ke sarana yang tidak berwenang. Toko obat misalnya kan seperti itu, tidak boleh ada obat keras. Tidak bertanggung jawab atas penyaluran obat keras dalam jumlah yang besar seperti saya bilang tadi, ya, dalam jumlah yang besar dikirimkan kepada sebuah tempat layanan kesehatan, itu bukan apotek malah.
dan beroperasi di alamat yang tidak sesuai dengan izin. Dia prakteknya di mana, bukanya di mana, kayak gitu ya. Karena sistem penyaluran masih menggunakan secara konvensional ataupun manual, berarti artinya tidak ada sistem yang bisa untuk monitoring ataupun mengendalikan terhadap obat-obat yang keluar. Nah, ini bagaimana soalnya ya, atau berdasarkan kasus di atas, bagaimana tanggapan saudara berdasarkan dari CDOB? Nah, jadi bagaimana tuh ya, PBF yang telah melakukan hal itu, kemudian dan masih menggunakan metode konvensional, apa solusinya kayak gitu ya? Apa solusinya untuk memecahkan apabila penyalurannya ini tidak terkontrol? Karena masih tidak terkontrol nih, karena ini masih manual, dia bisa mendustakan uh, isian, formulir, dan lain-lain. Nah, itu bagaimana solusinya agar bisa transparansi? Nah, itu ya pada kasus yang pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua itu pada instalasi farmasi atau gudang farmasi ya. Soalnya itu adalah salah satu gudang farmasi di kabupaten menyelenggarakan penyetaraan dalam distribusi vaksin COVID-19. Jadi pengen membagi secara merata di seluruh puskesmas seperti itu ya. Namun beberapa puskesmas yang menerima vaksin ada yang mengalami kerusakan vaksin COVID-19 itu saat mau digunakan. Nah, terjadi kesalahan dalam distribusi vaksin dengan tidak menggunakan metode cold chain. Tadi sudah saya ada singgung ya. Silakan pelajari terkait cold chain. Ya, kemudian bagaimana tanggapan saudara terhadap hal tersebut? Nah, berarti bagaimana tuh ya pemecahan masalahnya dan metode cold chain itu seperti apa sih? Itu yang harus dilakukan seperti itu. Berarti ada kesalahan apa sehingga si vaksin itu kok bisa rusak kayak gitu ya. Nah, itu tolong dibahas ya kasusnya ini. Nah, nanti tolong dikumpulkan pada waktu yang telah saya tentukan. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam uh, penjelasan yang saya berikan kepada kalian. Apabila tidak dimengerti, nanti bisa langsung menghubungi saya lewat WA. Ya, apabila ada yang tidak dipahami. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya tutup pada pertemuan kita yang kelima ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.